Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Hasbul Nasr, MSI, sebagai dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan dan UKM, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis canvas dan value proposition serta penerapannya terhadap produk yang telah kami buat. Maka dari itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Haikal Palupi. Yang kedua ada Ina Kiki Syafitri. Yang ketiga ada Rara Rashida Azka. Yang keempat ada Rizka Amelia Putri Dona. Yang kelima ada Davin Fahreza. Yang keenam ada Rafa Muhammad Sakti. Yang ketujuh ada Alan Cahya Maulana. Dan yang kedelapan ada Andika Tegar Putra. Materi pertama yang akan saya jelaskan ialah bisnis canvas. Bisnis model canvas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model canvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Ini adalah model bisnis canvas yang telah kelompok kami buat dan telah kami terapkan pada produk kami. Di antaranya ada customer segment, customer relationship, value proposition, channel, key activities, key resources, key partners, revenue stream, dan cost structure. Yang pertama ada customer segment. Customer segment adalah proses pengorganisasian pelanggan ke dalam kelompok tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik, perilaku, atau preferensi dengan tujuan memberikan pengalaman yang lebih relevan. Customer segment dalam bisnis canvas yang telah kami terapkan pada produk kami ialah mahasiswa, pekerja, dan pelajar. Kemudian ada value proposition. Value proposition adalah sebuah nilai yang dijanjikan oleh perusahaan agar produk atau layanannya bisa diterima pasar ataupun konsumen. Value proposition yang kami gunakan dalam bisnis canvas dan telah kami terapkan pada produk kami ialah delivery, pembuatannya yang higienis, dan packagingnya yang unik. Dengan kutipan ada harga, ada kualitas. Berikutnya ada customer relationship. Customer relationship atau relasi customer adalah salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang bertujuan mempertahankan pelanggan yang ada agar melakukan pembelian ulang atau repeat order. Customer relationship dalam bisnis canvas yang telah kami terapkan dalam produk kami ialah adanya diskon dan transaksional atau transaksi yang mudah. Selanjutnya ada revenue streams. Revenue streams adalah sebuah aliran pendapatan yang menjadi sumber penghasilan kas perusahaan yang paling tinggi. Revenue streams dalam bisnis canvas yang telah kami terapkan kepada produk kami ialah sandwich buah dengan persentase penjualan 70% dan salad buah dengan persentase penjualan 30%.
Key activities atau aktivitas utama. Key activities adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dan berhubungan dengan suatu produk, di mana aktivitas utamanya adalah menghasilkan value proposition dari produk tersebut. Key activities dalam bisnis kanvas yang telah kami terapkan kepada produk kami ialah pemesanan yang mudah dan pelayanan ramah, cepat, serta memuaskan. Berikutnya ada key resources. Key resource adalah sebuah daya utama yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan value proposition, menjangkau pasar, hingga membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan. Key resource dalam bisnis kanvas yang telah kami terapkan pada produk kami ialah buah-buahan, bahan-bahan pelengkap seperti mayones, keju, susu, dan yogurt. Kemudian yang terakhir ada kemasan atau packaging. Selanjutnya ada key partners. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partners dalam bisnis kanvas yang telah kami terapkan pada produk kami ialah supplier buah, agensi, dan jasa kirim. Berikutnya ada channels. Channels adalah media atau saluran yang dapat Anda gunakan untuk memasarkan suatu produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Channels dalam bisnis kanvas yang telah kami terapkan pada produk kami ialah open pre-order melalui sosial media diantaranya Instagram ataupun WhatsApp, serta layanan langsung. Kemudian ada cost structure. Cost structure adalah total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional bisnisnya. Umumnya, cost structure terbagi dalam dua jenis biaya utama, yaitu fixed cost dan variable cost. Cost structure dalam bisnis kanvas yang telah kami terapkan pada produk kami ialah biaya bahan baku dan biaya promosi sebagai variable cost. Materi kedua yang akan saya jelaskan ialah value proposition. Jadi, value proposition adalah sebuah nilai yang dijanjikan oleh perusahaan agar produk atau layanannya bisa diterima pasar ataupun konsumen. Intinya adalah value proposition membuat produk atau layanan sebuah perusahaan berbeda dengan kompetitor lain. Seperti gambar di samping, ini adalah gambaran value proposition yang kelompok kami telah terapkan dalam produk yang telah kami buat, dengan menghubungkan antara gains dengan gains creators, customer jobs dengan product and service, dan pains dengan pains relievers. Gains atau keuntungan. Keuntungan adalah hasil positif yang ingin dicapai oleh pelanggan ketika mereka menggunakan suatu produk atau layanan. Ini mencakup apa yang akan diperoleh pelanggan seperti efisiensi, penghematan waktu, kepuasan, dan manfaat lainnya. Gains yang telah kami terapkan dalam value proposition pada produk kami ialah banyaknya varian menu dan mudah memesan menu, serta tempat nyaman dan bisa digunakan untuk belajar dan bekerja.
Selanjutnya ada customer jobs atau pekerjaan pelanggan. Customer jobs adalah tugas atau masalah yang harus diatasi oleh pelanggan dalam kehidupan atau pekerjaan mereka. Ini mencangkup tugas, tujuan, ataupun kebutuhan yang ingin dicapai oleh pelanggan. Customer jobs dalam value proposition yang telah kami terapkan pada produk kami yaitu keluar rumah atau mencari tempat makan. Kemudian ada pain, bisa disebut juga sebagai rintangan atau masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Memahami pains membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area di mana produk atau layanan mereka dapat membantu mengatasi masalah atau mengurangi ketidaknyamanan ini. Pain dalam value proposition yang telah kami terapkan pada produk kami ialah cita rasa yang kurang, tempat yang kurang nyaman, dan terlalu lama menunggu. Kemudian ada gain creators. Gain creators menjelaskan bagaimana produk dan jasa dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau diuntungkan. Gain creators harus dapat menyelesaikan gains pada customer profile. Gain creators dalam value proposition yang telah kami terapkan pada produk kami ialah pembayaran cash ataupun debit, menyediakan layanan yang cepat, dan menyediakan makanan yang lezat. Berikutnya ada product and service, menjelaskan produk dan jasa yang kita tawarkan yang mana dapat membantu pelanggan menyelesaikan tugas fungsional, sosial, dan emosional, atau customer job. Product and service dalam value proposition yang telah kami terapkan pada produk kami ialah layanan pesan antar sampai layanan take away dan makanan. Selanjutnya ada pain relievers, menjelaskan bagaimana produk atau jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan, sehingga pain relievers harus dapat mengurangi bahkan menghilangkan pains pada customer profile. Pain relievers dalam value proposition yang telah kami terapkan pada produk kami ialah menyampaikan informasi untuk menunggu, desain tempat yang minimalis, nyaman, serta bersih, mempercepat proses pembuatan makanan, dan menyediakan sistem pre-order ataupun take away. Cukup sekian penjelasan tentang bisnis canvas dan value proposition serta penerapannya terhadap produk yang telah kami buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke kota Balikpapan. Di kota Balikpapan ketemu Bu Rasi. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, ungzur mangkola, walatang zur mangkol. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.